semua teman-teman, kembali berjumpa dengan saya seperti biasanya bersama dengan saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan untuk yang terakhir 12 show. Saya ambil terakhir untuk yang urutan ke-12, yaitu orang yang bersio kambing ya. Mohon maaf untuk teman-teman keterlambatan hasil ramalan untuk setiap bulannya ya. Nah, jadi teman-teman di sini ya mungkin Anda bisa lebih banyak bersabar dan menunggu karena memang kamu adalah setia penggemar berat, penggemar setia Evan Jaya. Oke teman-teman, di sini mungkin hasil ramalannya hanya seperti ini saja, yang mungkin tidak ada sebuah perkembangan dan mungkin hasil ramalan hanya bisa mendengar dan tapi tidak ada sesuatu yang mungkin menarik perhatian ya. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini ya minta sambutannya ya untuk bisa lebih like, di share, di komen dan serta di subscribe ya, supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru dan bisa membantu teman-teman lebih maju lagi ke depannya ya. Seperti biasanya untuk kamu orang yang bersio kambing, ada dua kartu yang terpampang. Yang di sebelah kiri mengenai tentang siklus kehidupan, yang kedua mengenai tentang asmara percintaan. Nah, jadi di sini teman-teman untuk kamu orang yang bersio kambing seharusnya bisa melakukan sesuatu hal yang cukup baik lagi. Orang bersio kambing terkenal dengan orang yang cukup kalem dan cukup baik hati ya. Jadi orang yang mungkin melakukan semua sesuatu itu dengan pelan-pelan dan tapi penuh dengan lambat ya, lambat tapi penuh dengan pasti. Orang bersio kambing ini biasanya terkenal dengan hidupnya yang merasa tenang dan aman, nyaman dan mungkin rukun dengan lingkungan sekitarnya ya. Nah, jadi di sini untuk kamu rencana tujuannya seperti apa? Orang bersio kambing terkenal dengan apa yang akan dilakukan. Rencananya pelan-pelan tapi santai. Kebanyakan orang yang selalu suka bermalas-malasan seperti orang yang bersio babi ya. Tapi di sini untuk orang bersio kambing bermalas-malasan tapi pasti ya untuk mendapatkan sesuatu harapan yang baik. Nah, jadi kita akan melihat apakah di bulan Januari bisa mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik atau memang harus ada sesuatu yang mungkin harus diperbaiki ataupun dibina ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan memulai saja. Kita akan mengambil kartu pertama ya, yaitu mengambil tentang asmara, mengenai tentang siklus kehidupan ya. Untuk kamu orang yang bersio kambing, kita akan melihat dulu yang pertama mengenai tentang sebuah lessons and blessings, trust and faith ya. Di sini kita akan melihat emosional kamu seperti apa. Ini adalah bentuk pembelajaran hidup, bentuk keberkahan yang akan kamu capai ya. Di sini yang saya lihat adalah sesuatu situasi kondisi yang kamu rasakan adalah sebuah sebab akibat dari kehidupan masa lalu ya. Jadi di sini kamu harus bisa melihat apakah yang akan terjadi dan di mana ataupun kapan itu terjadi. Jadi di sini mengenai tentang sebuah bentuk pembuktian pembelajaran hidup kamu yang lebih penting. Mungkin di sini adalah sebuah keberkahan bagi kehidupan kamu saat ini. Jadi, yang mudah-mudahan kamu bisa menguasai cara mengubah peristiwa kamu yang cukup menyakitkan dan masa-masa kenangan kamu menjadi sebuah bentuk pengalaman, ya, menjadi sebuah bentuk pertumbuhan, kedewasaan dan kemandirian kamu. Ya, jadi emosi kamu di sini adalah sebuah penerapan apa yang akan kamu terjadi dengan arus kehidupan kamu. Ya, jadi apapun yang akan kamu sikapi di sini mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin harus kamu capai dengan banyak perubahan, banyak sesuatu yang harus kamu sikapi dengan baik. Terus yang kedua ada trust and faith, iman dan kepercayaan, ya. Nah, jadi di sini ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi adalah mengenai tentang sebuah jumlah ataupun sebuah kepuasan hati ataupun sebuah bentuk kedamaian, kegembiraan ataupun sebagai apa yang akan kamu capai nantinya, ya. Nah, jadi di sini ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dalam mengenai tentang sebuah kepercayaan, ya, kepercayaan ataupun sebuah bentuk hubungan. Jadi di sini sesuatu hal yang mungkin harus kamu benar-benar belajar dari beban masa lalu. Dan mungkin ada sesuatu hal yang cukup penting adalah kamu harus bisa lebih banyak menutupi ataupun menjauhi, menghilangkan ataupun melupakan dari rasa sakit masa lalu kamu, ya. Jadi masalah iman dan kepercayaan mungkin di sini adalah mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin harus kamu perhatikan, yang harus kamu bina adalah bisa lebih banyak memaafkan orang lain dan mungkin kamu juga melupakan masa lalunya dengan diri kamu, ya. Jadi di sini ya mungkin kamu sudah tidak bisa mempercayai orang lain, ya mungkin kamu jangan memberikan sebuah kesempatan lagi. Kamu bisa memaafkan dan menghilangkan, melupakan, tetapi
yang mungkin kamu harus bisa menghindarinya lagi, ya, memperingatkan bahwa kamu tidak mempercayai orang ini lagi. Jadi membentuk sebuah emosional di dunia ini mengenai tentang sebuah kepercayaan, ya. Mungkin di sini banyak yang sesuatu yang mungkin harus kamu capai dengan ketidakseriusan, ataupun memang sering dibohongi, ataupun sering dilakukan dengan kebohongan, penipuan, dan mungkin semena-mena menyalahgunakan kepercayaan kamu, sehingga apa yang kamu sikapi, apa yang kamu jalani tidak memberikan sebuah efek yang cukup baik. Jadi emosional di sini kamu belajar untuk tidak mempercayai orang untuk kedua kalinya, dan bahkan mungkin ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi mengenai tentang apa yang harus kamu sikapi tentang sebuah pembelajaran hidup kamu. Jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah mengenai tentang bentuk emosional kamu. Emosional yang mungkin harus kamu capai, harus kamu sikapi dengan lebih dewasa, ya. Nah, kita akan melihat bentuk gambaran perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui dengan berbagai sikap, dengan berbagai apa yang harus kamu sikapi dengan setahap demi setahap. Pertama di sini ada sebuah bentuk komitmen. Komitmen sejati kamu di sini adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari hati ke hati, jiwa dan raga kamu. Ini adalah saat yang tepat untuk beradaptasi, dan kamu harus bisa melakukan sesuatu pengambilan keputusan dengan komitmen yang cukup baik, yang cukup positif dan lebih matang dan dewasa. Terus yang kedua, di sini perjalanan hidup kamu di sini adalah sudah saatnya kamu bisa terlepas. Kamu tidak melekat oleh beban masa lalu, segala sesuatu yang membuat kamu tuh lebih banyak membuat kekacauan di dalam kehidupan kamu. Dan mungkin di sini adalah mungkin kamu sudah saatnya kamu memberikan sebuah bentuk jalan hidup kamu yang lebih baik. Terus yang jalan perjalanan hidup kamu di sini adalah mengenai tentang sebuah bentuk dukungan dan dorongan. Kamu harus bisa menerima sebuah bentuk kritik, saran dan nasihat, solusi yang bagaimana dari orang yang sebagai dewa penolong ataupun orang yang bisa membantu kamu dalam pokok pemecahan masalah. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk apa yang harus kamu sikapi dengan dukungan yang cukup baik, positif, dan apa yang akan kamu sikapi adalah bentuk mau bisa bersikap lebih terbuka dan mau menerima apa yang diberikan sebagai bentuk solusi kehidupan kamu. Jadi kamu bisa memberikan sesuatu harapan yang cukup baik di dalam diri kamu sebagai apa? Di dalam diri kamu sebagai sejati dalam berkomitmen, sejati dalam bersikap terbuka, sejati dalam sebagai manusia yang pribadi yang cukup mandiri dan dewasa. Di dalam perjalanan hidup kamu di sini, ya mungkin itulah harus kamu sikapi dan harus kamu ambil sebagai bentuk pedoman. Pegangan dalam perjalanan hidup kamu seperti apa yang akan kamu jalani. Memang ya mungkin banyak bergejolak mengenai sebuah emosional, ya. Tapi kalau misalnya kamu bisa bersikap lebih bagus lagi, apa yang kamu sikapi bisa lebih banyak mendapatkan sebuah kata sambutan ataupun sebagai jawaban apa yang bisa kamu tanggung jawabkan. Mungkin ada sesuatu yang mungkin harus kamu tahu bagaimana apa yang harus kamu sikapi. Di sini kita akan melihat segala sesuatu yang akan kamu hadapi. Di sini ada kartu marriage, ada courtship, ya, mengenai tentang sebuah bentuk persahabatan, ya, apapun yang akan kamu sikapi. Ada kartu marriage, ini mengenai tentang sebuah persahabatan ataupun memang ada sesuatu yang mungkin sebagai kekuatan dalam sebuah ikatan hubungan yang cukup besar, ya, ataupun cukup dekat. Segala sesuatu yang akan kamu sikapi di sini mengenai tentang sebuah tahap-tahap awal suatu hubungan, kehidupan sosial, pertemuan bisnis, dan kelompok, ya. Pertemuan persahabatan yang mungkin di sini akan memberikan sebuah bentuk petunjuk tentang apa ini dan kemana arah tujuan kamu. Jadi segala sesuatu yang akan kamu sikapi, berkomitmenlah. Jadi apapun yang akan kamu hadapi, apapun yang akan kamu capai, mengenai tentang sesuatu hubungan yang mungkin akan kamu sikapi dengan penuh kedewasaan, serius, lebih matang dan mandiri. Apapun yang kamu capai di sini, bentuk ide, gagasan, dan wawasan itu harus kamu tumbuhkan. Kamu tingkatkanlah dengan kepercayaan. Dan mungkin jika ada sesuatu yang mungkin tidak bisa dipercayakan, jangan terulang kedua kalinya. Mungkin di sini kamu bisa memakai ataupun menggunakan sebuah waktu, keimanan, kepercayaan akan orang lain. Mungkin kamu banyak belajar dari kedua kalinya.
Ataupun mungkin juga kamu bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin harus kamu sikapi dengan kepercayaan, dengan ketulusan hati kamu, lebih tanggung jawab dan bisa melakukan apa yang menjadi terbaik dalam hidup kamu. Jadi di sini sesuatu yang akan kamu sikapi adalah awal dalam suatu hubungan dan sebuah hubungan persahabatan yang lebih kuat, yang lebih tinggi dalam mencapai sebuah relasi, hubungan yang cukup besar dan mungkin akan mendapatkan sebuah bentuk keuntungan. Dalam menghadapi sebuah masalah, tentunya pasti kamu harus bisa mengambil dalam sebuah sikap religius kamu. Nah, di sini ada dua kartu. Ini mengenai tentang Gates of Heaven, The Yin Empress, ya. Di sini Gate of Heaven seharusnya kamu harus bisa lebih banyak memancarkan belas kasih kamu yang cukup besar, yang tak kenal lelah. Ataupun mungkin kamu harus bisa memancar sebuah kasih sayang yang cukup besar dengan lingkungan sekitar kamu. Maksudnya di sini adalah segala bentuk kemajuan di mana kamu bisa mendapatkan sebuah tahap kedamaian, tahap pencapaian dalam sebuah kebahagiaan spiritual dalam segala hal dalam berbagai kehidupan. Terus yang kedua, di sini ada kartu The Yin Empress, ya, mengenai tentang tujuan hidup kamu, jiwa kamu di sini adalah tahap penyembuhan, pemberdayaan kamu tentang beban masa lalu kamu. Kamu harus bisa menyikapinya dengan cara menjauhi, mengurangi efek negatif, dan mungkin kamu jangan terpikirkan oleh beban-beban masa yang lalu, ya. Dan jadi kamu harus bisa lebih banyak tergerak oleh feminin ilahi. Sang ilahi akan memberikan sebuah arahan petunjuk dan kamu akan bisa mendapatkan sebuah bentuk kekuatan, bantuan, dan berkat yang luar biasa. Jadi dalam menghadapi sebuah masalah yang mungkin kamu harus bisa lebih banyak terpancarkan belas kasih kamu, niat hati kamu yang tulus, yang cukup kuat dan besar, dan apapun yang kamu sikapi bisa memberikan sebuah bentuk spiritual yang cukup tinggi. Di sini ada kartu The Yin Empress. Ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi mengenai tentang sebuah pembudidayaan. Sumber daya kamu di sini adalah keberkahan. Jadi di sini mengenai tentang apa yang harus kamu capai di sini sebenarnya memang niat hati kamu dari diri kamu yang lebih mendalam. Jadi apa yang akan kamu capai di sini yang mungkin berhubungan dengan apa yang kamu sikapi dan apa yang akan kamu dapatkan dengan baik, ya. Ya, jadi di sini kartunya ini bisa memberikan sebuah sikap yang cukup bagus apa yang akan kamu sikapi dengan penuh kedewasaan. Jadi sikapilah dengan jiwa kamu dengan spiritual dan mungkin keimanan dan kepercayaan kamu akan bisa lebih kuat dari biasanya. Jadi kamu sudah cukup tahu itulah yang harus kamu sikapi dalam mencapai sebuah kebersamaan spiritual dalam berbagai mencakup sebuah masalah yang akan kamu sikapi, yang akan kamu hadapi di sini yang mungkin tidaklah mudah dilakukan, tetapi seharusnya kamu bisa melakukan sesuatu hal yang cukup baik jika kamu bisa berusaha. Nah, kita akan melihat sikap apa yang harus kamu sikapi, sifat kepribadian yang seharusnya kamu capai di bulan Januari. Di sini ada kartu detox, ada kartu paradisical, ya. Kartu detox, ya, mengenai tentang cleanse, ya, cleanse and restore yourself, ya. Nah, jadi di sini mengenai tentang pembersihan dan pemulihan diri kamu secara lebih seutuhnya. Jadi sudah waktunya kamu bisa lebih banyak membersihkan jiwa raga kamu, lebih banyak beristirahat, terutama dalam hal pemikiran dan emosi kamu yang terlalu kuat. Mungkin di sini di kehidupan masa lalu kamu lebih banyak terdorong oleh sebuah keinginan dan sebuah harapan. Mungkin di sini adalah mungkin lebih banyak memanipulasi, manifestasi ataupun mungkin banyak kepalsuan di dalam hidup kamu. Jadi sudah waktunya kamu bisa lebih banyak bergerak untuk diam, pertimbangkanlah diri kamu yang sebenarnya dan ciptakanlah sebuah bentuk ruang dalam penyembuhan menghadapi hidup kamu sampai saat ini, ya. Jadi kamu sudah saatnya kamu bisa lebih banyak memperhatikan impian kamu seperti apa. Dan mungkin di sini impian kamu ada terbentuk arah tujuan dari sang ilahi. Jadi ada dikasih pesan dan mungkin ada akan memandu kamu jika kamu bisa lebih banyak tergerak dalam rencana tujuan sesuai dengan doa yang akan kamu minta kepada Tuhan kamu. Di sini ada dua kartu lagi, paradisical, ya. Yang kedua ini mengatakan you belong to paradise. Kamu adalah milik surga. Kehidupan kamu adalah diri kamu sendiri, milik kamu sendiri. Kamu yang ngatur dan kamu yang bukanlah orang lain yang mengatur, tapi kamulah yang selalu dengan bijaksana untuk memajukan
menjadi sebuah bentuk pergerakan hidup kamu seperti apa untuk mengikuti arus kehidupan kamu, ya. Jadi di sini harapan kamu di sini adalah apa yang kamu harapkan adalah yang terbaik. Jadi kamu bisa menggenggam, memeluk diri kamu dan nikmatilah kebahagiaan kamu. Jadi di sini sebuah tanda perbaikan yang akan datang adalah bentuk kenyamanan, kehidupan kamu yang mencerminkan segala bentuk kemudahan, mungkin kegembiraan dan bahkan kebebasan dari apa yang kamu rasakan dari yang terdahulu ataupun masa lalu yang cukup menyakitkan kamu. Jadi, yang paling positifnya di sini untuk menjalankan kamu di bulan Januari, berkumpullah di sekitar lingkungan kamu. Kamu akan membawa sebuah kebahagiaan yang cukup besar jika kamu bisa lebih banyak berpikir lebih positif dan mendewasakan diri kamu. Apapun yang akan kamu sikapi, sikapilah dan aturlah dengan sedemikian rupa. Bijaksanalah dan penuh dengan berani. Apapun yang harus kamu sikapi, apapun yang harus kamu jalani, jalanilah dengan penuh tekun dan tanggung jawab. Nah, itulah yang akan kamu jalankan dan akan kamu sikapi dengan kebolehan, kemudahan, dan kepuasan hati kamu, ya. Karena kamu sudah cukup tahu dan cukup dimengerti apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu berikan. Sifat kepribadian kamu di sinilah yang harus kamu sikapi dengan penuh kebenaran dan mungkin harus kamu sikapi dengan lebih mudah. Janganlah kamu selalu banyak menuntut, memaksa, tetapi kamu tidak bisa menjauhi ataupun melupakan dari si masa lalu kamu. Jadi apa yang menyakitkan kamu, belajarlah lebih bangkit lagi, dan apa yang kamu sikapilah dengan lebih dewasa. Jadi kamu ikutilah dengan lingkungan sekitar kamu, apapun yang kamu sikapi, semuanya akan menjadi sesuatu hal yang cukup baik jika kamu bisa lebih banyak mendewasakan situasi kondisi yang kamu jalankan di bulan Januari, ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat lagi bentuk pencerahan aura kasih yang universal, ya. Ada kartu manifestation, ada kartu divine animals, ya. Kehidupan kamu di sini adalah kamu harus bisa lebih cukup memanifestasi. Kehidupan kamu di sini mungkin di sini banyak pertimbangan, banyak sesuatu yang mungkin lebih banyak menilai, dan mungkin banyak sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan lebih baik. Penuh dengan tanggung jawab mungkin di sini adalah sesuatu hal yang mungkin harus kamu sikapi dengan kesendirian dan penuh dengan tanggung jawab, ya. Mungkin di sini ya apapun yang kamu jalani, apapun yang kamu sikapi mungkin harus kamu jalani, bukan orang lain. Orang lain hanya bisa menilai, tetapi kamulah yang harus bisa mengatur dengan sedemikian rupa. Dan itu juga di sini ada dua kartu lagi, Divine Animals. Di sini mengenai tentang sebuah bentuk kodam pendamping ataupun memang sebagai bentuk nabi, dewa-dewi, Buddha, Hindu, ataupun sebagai Nabi Muhammad Rasulullah, ya gitu ya. Jadi Allah Maha Baik ataupun yang mungkin Allah Maha Kuasa gitu ya. Mungkin di sini ada sesuatu yang mungkin yang harus kamu sikapi adalah pancaran aura positif dari Sang Ilahi, dari para nabi, dari para dewa-dewi, ataupun sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi, harus kamu jalani dengan arahan petunjuk yang harus kamu berikan. Jadi kamu sikapilah dan lebih bijaksana. Tumbuhkanlah dan kembangkanlah apa yang menjadi niat hati kamu dalam sebuah spiritual. Yang harus kamu jalani adalah memang tidaklah mudah itu dijalankan, tetapi setidaknya kamu harus bisa lebih berusaha keras dalam mencapai kasih universal kamu. Dan yang terakhir kita akan melihat lagi aura siklus kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu jalani. Ada kartu King of Pentacles, ada Three of Wands. Jadi untuk kamu orang show kambing, di sini adalah banyak sebuah bentuk kebaikan ataupun sebuah ketulusan yang cukup mendalam di dalam diri kamu. Di sini adalah sesuatu yang mungkin kamu bisa mendapatkan sebuah bentuk nasihat dan bimbingan, solusi untuk diri kamu sendiri dan lingkungan sekitar kamu. Di sini ada sebuah emosi, sebuah kekuasaan yang bisa kamu raih, yang bisa kamu gunakan. Kamu sebenarnya memiliki sebuah bentuk jiwa kepemimpinan kamu yang cukup bijaksana, ya. Ada sesuatu mungkin lingkungan sekitar kamu yang cukup mendukung kamu dengan energi yang positif. Tetapi di sini yang mungkin kamu bisa melakukan sebuah bentuk perjuangan. Karena di sini mungkin kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan tanpa ketulusan hati kamu. Bisa saja kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan hal yang cukup baik dalam melakukan sebuah bentuk prestasi ataupun sebuah bentuk nilai hasil yang cukup maksimal, ya. Nah, itu juga di sini ada kartu Three of Wands. Ini mengenai tentang sesuatu hal bentuk perjuangan hidup kamu yang seharusnya kamu jalani, ya. Jadi sebuah hambatan yang cukup merintangi perjuangan kamu. Jadi masih melakukan sebuah bentuk perjalanan cukup masih panjang dan belum ada sebuah titik terang, ya. Jadi di sini yang mungkin
kemajuan yang akan terjadi mungkin di sini adalah awal dari sebuah bentuk perjalanan kamu. Jadi lakukanlah apa yang menjadi yang terbaik, lakukanlah jika memang itu yang paling pasti bisa mencapai sebuah bentuk keuntungan, lakukanlah jika memang itu bisa mendapatkan sebuah hal yang baik, hal yang positif, maka segala sesuatunya akan diberikan dengan segala kemudahan. Ya, jadi itulah yang akan kamu sikapi, yang akan kamu jalani dengan berbagai aura siklus kehidupan kamu. Sebenarnya di sini apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu sikapi memang tidaklah susah. Tapi jika memang kamu ada sesuatu hal yang mungkin dengan niat hati yang mungkin bisa lebih banyak membangkitkan diri kamu, lebih bangun, lebih sadar, ya mungkin apa yang kamu sikapi, apa yang kamu jalani bisa memberikan sebuah sikap efek yang cukup baik, ya. Nah, jadi sini teman-teman, untuk mengenai aura siklus kehidupan kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti untuk kamu orang cok kambing, ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Untuk kamu orang show kambing, asmara percintaannya di sini kita akan melihat dulu. Ya, kita akan lebih dekat supaya kamu bisa juga ikut membaca ya. Nah, di sini ada kartu criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Ya, nah jadi di sini mengenai tentang sebuah mengkritik satu sama lain hanya akan menyebabkan ketidakbahagiaan yang lebih lanjut. Cintai dan menerima satu sama lain apa adanya dan hubungan kamu akan berubah secara lebih mendalam ataupun secara lebih ajaib. Ya, nah coba di sini kita akan melihat situasi kondisinya seperti apa yang akan kamu jalani. Situasi kondisi orang show kambing di sini antar pasangan adalah definition, ada pure intention. Definition ya, di sini mengenai tentang sebuah bentuk prediksi, ramalan ya. Nah, jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak merangkul sesuatu, merangkul emosi kamu secara lebih mendalam tentang apa yang akan kamu lihat. Situasi kondisi kamu di sini adalah memang cukup jelas sekali apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat. Kamu bisa merasakan kebahagiaan, kamu bisa mengetahui jiwa batin pasangan kamu seperti apa, kamu juga bisa mengetahui situasi kondisi yang kamu rasakan dan apa yang kamu sikapi bisa kamu prediksikan dengan lebih tepat ya. Jadi di sini ada satu kartunya lagi, di sini ada mengenai tentang pure intention. Yang mana di sini adalah sebuah niat hati kamu yang tulus. Kamu bisa memanifestasi kehidupan kamu bisa membantu kamu untuk mewujudkan keinginan kamu dengan bijak. Apa yang menjadi sebuah bentuk keinginan hati kamu itu adalah sebab dengan niat hati kamu yang cukup murni ya. Jadi di sini apa yang harus kamu sikapi jika memang kamu sudah cukup tahu dan cukup dimengerti pasangan kamu seperti apa, berusahalah bersikap lebih terbuka, berusahalah untuk bertemu demi kebersamaan, berusahalah untuk menjelaskan dan mengekspresikan sesuatu dengan bijak dan tanpa ada sebuah bentuk permusuhan, pertikaian dan perkelahian ya. Jadi antar pasangan kamu bisa memberikan sebuah bentuk penjelasan, kamu bisa memberikan tahu, kamu bisa menanyakan kenapa kamu bisa begitu, kenapa, mengapa, apa dan bagaimana. Jadi di sini sesuatu hal yang mungkin di sini ada mengenai tentang sebuah niat hati kamu yang murni. Situasi kondisi kamu di sini yang mengenai tentang sesuatu mungkin harus kamu sikapi adalah mungkin kamu sudah tahu, mungkin kamu sudah bisa memprediksi hubungan kamu bersama dengan pasangan kamu seperti apa. Mungkin kamu bisa tahu bagaimana hal apa yang akan kamu capai dan apa yang harus kamu sikapi dengan baik. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa memberikan sebuah kekuatan dalam menciptakan sebuah hubungan yang baik. Mungkin di sini ya mungkin kamu bisa lebih banyak mencari tahu kebohongan, menipu ataupun yang tidak mendasari sebuah hubungan ini seperti apa. Jadi kamu bisa memprediksi, mengetahui seluk-beluk pasangan kamu seperti apa. Jadi situasi kondisi yang kamu sikapi adalah kamu banyak mengetahui apa yang terjadi. Mungkin ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi ya, yang harus kamu perbaiki antar pasangan. Mungkin kamu jangan terlalu terlena ataupun jangan terlalu mengikuti kehendak kata hati kamu. Jadi di sini ada sebuah sikap yang mungkin harus kamu perbaiki, yang harus kamu bina antar pasangan kamu. Ada balancing the brain ya. Maksudnya adalah keseimbangan dari cara berpikir kamu. Kamu bisa melakukan, kamu bisa tahu dengan sekaligus dengan si pasangan kamu. Pertama, kamu harus bisa mengurangi kata stres di tempat lingkungan kamu. Kamu harus bisa menjadi orang tua yang lebih penuh dengan perhatian. Kamu harus bisa menjadi sebagai pasangan yang cukup perhatian.
cukup lebih mendewasakan diri kamu dalam memperhatikan ataupun lebih bijaksana dengan pasangan kamu. Kamu bisa menjadi orang yang lebih dewasa, kamu bisa menjadi orang yang mungkin bisa tahu lebih perhatian apa yang dimiliki oleh pasangan kamu. Dan mungkin kamu harus bisa lebih banyak meningkatkan tingkat akuntabilitas kamu. Meningkatkan sebuah hubungan kamu yang cukup baik, yang cukup kuat, yang cukup besar. Hubungan kamu di sini adalah akuntabilitas. Jadi, mungkin kamu bisa menciptakan sebuah kebersamaan yang cukup kuat. Mungkin saja kamu bisa mempertahankan sebuah hubungan kamu supaya lebih langgeng. Mungkin juga apapun kamu sikapi yang akan kamu jalankan bisa memberikan sebuah bentuk sambutan perhatian yang akan kamu sikapi dengan kehidupan kamu. Jadi apapun yang akan kamu jalani adalah sebenarnya mengenai tentang kepercayaan, sesuatu yang mungkin keterbukaan, dan mungkin yang harus kamu cari, yang kamu incar antar pasangan kamu adalah mengenai tentang sebuah keyakinan. Mungkin itu yang menjadi sebuah sifat yang harus kamu cegah, yang harus kamu sifat, yang harus kamu ubah ya. Nah, jadi di sini yang terakhir kita akan melihat sikap yang lebih utama dalam sebuah hubungan kamu antar pasangan itu seperti apa. Di sini ada kartu J ya. Ada seorang laki-laki, baik kamu ada seorang show kambing ataupun si pasangan kamu show kambing. Jadi di sini, mungkin di sini yang harus kamu sikapi adalah tujuan kamu banyak ujian dan banyak cobaan. Jadi kamu harus sikapi dan apa yang harus kamu jalani bisa memberikan sebuah sikap efek yang cukup baik. Efek yang cukup positif dalam membangun hubungan kamu secara lebih pribadi. Banyak ujian dan banyak cobaan dan banyak hambatan yang akan kamu sikapi dengan bersama si dia. Si pasangan kamu di sini banyak memberikan sesuatu hal yang mungkin belajar mendewasakan diri kamu. Mungkin antara pasangan kamu banyak memberikan sebuah bentuk ujian. Banyak sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan lebih baik. Mungkin dengan antara si pasangan kamu banyak sebuah perbedaan dengan sikap yang akan dijalani dengan bersama kamu. Jadi kamu mungkin banyak yang mungkin tidak melakukan sesuatu mungkin yang mungkin tidak semua yang akan kamu lakukan dengan bentuk kenyamanan. Jadi apapun kamu sikapi yang kamu jalani tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi kamu banyak belajar, kamu jangan banyak mengeluh dan jangan banyak memaksakan kehendak. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu bisa menjadi yang terbaik sesuai dengan arus kehidupan yang dijalani si pasangan kamu. Ya, oke teman-teman, untuk kamu orang show kambing, udah selesai saya membacakannya untuk di bulan Januari. Ya, percaya atau tidak itu tergantung dari cara pola berpikir kamu dan bagaimana kamu merasakan dan kamu bisa menikmati hasil ramalan ini dengan dari awal sampai akhir. Ya. Hasil ramalan udah selesai, ya mungkin kamu bisa mengambil sebuah pembelajaran hidup kamu di bulan Januari nantinya ya. Nah, jadi teman-teman, hasil ramalan udah selesai, bisa dicatat nomor WA saya di bawah deskripsi ataupun bisa langsung ditulis 081919635839 ya. Ada edisi harga paket promo untuk di bulan Januari, di tahun baru dan menjelang Imlek Chinese Tahun Baru ya. Ada pemotongan harga edisi paket promo sebesar 30%. Jadi harga bisa lebih murah, bisa mulai berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya ya. Jangan sampai ketinggalan selama 1 bulan, bisa kalian nikmati dengan harga paket promo yang lebih murah ataupun mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Oke teman-teman, jangan lupa Anda like, di-share, di-komen, serta di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.